selalu ya. Sebelum ibadah aku mau ingetin peraturan ibadah kita ya. Kita kan mau ibadah online, cepet mandi sama pakai baju yang rapi ya. Oke Cece. Nah teman-teman, kalau mau ibadah kita harus sudah mandi dan berpakaian baju rapi ya. Kan mau ketemu Tuhan, jadi kita tidak boleh asal-asalan. Cece mau permen nggak? Oh Dek, oh ya aku mau ingetin ke teman-teman dan Gisel ya. Selama ibadah kita tidak boleh makan ya. Kan mau ibadah bukan nonton film. Gisel. Dek, aturan ibadah ketiga apa ya? Tidak boleh pegang HP atau mainan apapun ya. Sekarang kan waktunya menyenangkan Tuhan Yesus, kan bisa nanti main HP-nya. Nah yang terakhir teman-teman ikutin arahan kakak-kakak Little Kings ya. Dan ikuti juga dengan semangat. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Wow. Apakah adik-adik bersukacita? Pastinya bersukacita. Amin. Karena kita mau ibadah lagi nih adik-adik. Siapa yang semangat? Saya. Siapa yang semangat? Saya. Wah banyak banget adik-adik yang semangat, oke? Nah adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk adik-adik berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas hari yang indah ini Tuhan. Kami mau beribadah datang ke Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan, kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Inilah doa anak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus anakmu berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kakak undang semuanya berdiri. Gak ada yang duduk-duduk dan gak ada yang main-main lagi. Yuk semua berdiri. Kasih sikap yang sempurna ya, sikap yang terbaik buat Tuhan. Karena kita mau menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, dan bahkan menggerakkan badan kita untuk ngapain? Memuji Tuhan. Oke, langsung aja kita nyanyikan tanganku ke depan dan tanganku ke belakang dan kita muji Tuhan. Ayo adik-adik, badannya digoyangkan. Ayo siap-siap tangannya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Oke, sekarang kakinya ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Ayo adik, badannya digoyangin lagi. Oke, siap-siap ya adik-adik. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang tangannya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang musik. Ayo adik, kakak ajak kita bergoyang. Siap-siap tangannya ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama, bersama-sama, bersama-sama. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan.
kalau Tuhan ada di sekeliling kita, bahkan ada di hati kita. Oke ya, kita lebih semangat lagi, kita nyanyi buat Tuhan. Musik. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan. Kita nyanyi yang semangat ya adik-adik. Gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam, ku melintasi Padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang Luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung Dahu perahu di sungai, Yesus besertaku. di kanan kau ada, Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di atas dan di bawah kau ada, di suka, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. kita nyanyi lebih semangat lagi, daki-daki ya dari awal. Tepuk tangan. Daki gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung dahu perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah di suka, kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. di kanan kau ada, Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. sekali lagi di kanan kau ada, Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay! Oke adik-adik, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kakak percaya adik-adik masih semangat nih buat memuji Tuhan. Ya, bahkan mama dan papanya juga masih semangat. Kakak mau ingat lagi, buat adik-adik yang masih duduk, ayo bangkit berdiri lagi ya. Bangkit berdiri lagi, kita mau memuji Tuhan. Biar tangan kita, mulut kita, bahkan kaki kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang mau katakan mau. Mau. Semuanya tepuk tangannya ya. Hey. Siap-siap. Tangan
kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di sorga. Tanganku sekarang mulut, mulutku puji sekarang namanya. kaki. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku Besar di sorga, anak-anak kecil Tuhan cinta. Anak-anak besar Tuhan cinta. Pemuda dan pemudi Tuhan cinta. Ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. anak-anak kecil Tuhan cinta. Amin. Anak-anak besar Tuhan cinta. pemuda dan pemudi Tuhan cinta. Ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku Ku puji Amin. namanya. kakiku berjalan cari jiwa. Kita ulang dari awal ya adik-adik ya. Ikutin kata-kata sama-sama. Tanganku Kerja buat Tuhan. mulutku Puji namanya. kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di sorga. Anak-anak kecil Tuhan cinta. Anak-anak besar Tuhan cinta. Pemuda dan pemudi Tuhan cinta. Ibu bapak kakek Nenek Tuhan cinta. anak-anak kecil Tuhan cinta. anak-anak besar Tuhan cinta. pemuda dan pemudi Tuhan cinta. Ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di sorga. Tanganku kerja buat sekarang mulut. Mulutku puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di sorga. Upahku besar di sorga. Upahku besar di sorga. Sorakan haleluya. Katakan Yesus baik. Yesus baik. Katakan wuhu. Katakan haleluya. Haleluya. Yeay. Baik adik-adik, kita lebih lagi masuk dalam hadiratnya Tuhan. Karena sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita, gak ada lagi yang main-main. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Amin. Terima kasih Tuhan. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Worship
to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Worship, worship you. Worship you. Worship, worship you. Worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you. My soul longs to see you, Jesus. Hanya Engkau Raja kami Tuhan. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart, Longs to serve you, my desire, longs to please you, Jesus. Kaulah harapan kami Tuhan. You alone are my hope and my Yuk adik-adik kita angkat tangan kita. Kita katakan, I worship you Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. We worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence
presence. Fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill Amin, Tuhan. as we We worship you, Lord. We worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. Lebih lagi adik-adik katakan, I worship you, Lord. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. Mari adik-adik kita angkat tangan kita lebih lagi buat Tuhan. Amin. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. We worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Angkat tanganmu adik-adik. Angkat suaramu. Sembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Raja di atas segala raja. We worship you. We worship you. Haleluya. 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 Kami sembah Kau Tuhan.
Terima kasih banyak Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Biarlah Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan boleh mengalami Tuhan sejak dari masa kecil kami. Biarlah Tuhan dari masa kecil kami mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami bangga, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarin kami Tuhan, biar kami boleh mengerti setiap firman yang dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan mengajarkan kami Tuhan. Firman-Mu akan mendidik kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang menuntun kami Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan kakak sekolah minggu yang akan membagikan firman-Mu. Engkau berkati dia Tuhan. Engkau urapi dia Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan urapan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, selamat pagi adik-adik yang luar biasa. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya masih tetap semangat ya kan? Sebagai anak-anak Tuhan kita harus setiap hari diperlengkapi, setiap hari mendengar firman Tuhan. Nah, ini waktunya kita mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan kita berdoa dulu. Yuk lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan berkat yang terbaik untuk kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk berkat yang selalu baru. Tuhan, sebentar kami mau dengar-dengaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, telinga kami, hati kami, agar boleh ditanami dengan benih firman Tuhan yang akan bertumbuh. Tuhan, tolong saya diberikan pengurapan yang baru untuk menerima firman-Mu. Berkati KKN yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih, kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini kakak mau kasih tema tentang lebih daripada pemenang. Nah adik-adik duduk yang manis, firman Tuhan hari ini kakak mau ambil dari kitab Daniel 1. Seperti apa firman Tuhan hari ini? Duduk yang manis, ayo sama-sama kita lihat dan dengar dengan baik. Yoyakim baru menjadi Raja Yehuda selama 3 tahun ketika Raja Babel, Nebukadnezar, menyerang Yerusalem. Raja Nebukadnezar mengepung dan menaklukkan kota suci, mengambil banyak benda suci dari kuil dan membawanya pulang untuk menambah harta yang disimpan di rumah dewa Baal, dewa sembahannya. Selain harta suci, mereka membawa banyak tawanan untuk dibawa ke negeri Babel. Raja Nebukadnezar memerintahkan kepala stafnya yang bernama Aspenas untuk membawa tawanan muda yang bisa bertugas di istananya. Para pemuda ini harus yang kuat, harus yang sehat, tampan, berpendidikan baik, tidak bercela, perawakannya bagus atau badannya bagus, memahami banyak hikmat, pengetahuannya banyak, pinter, mengetahui banyak ilmu, dan cakap bekerja di istana raja. Nah, adalah 4 orang muda dari Yehuda yang dipilihnya. Namanya adalah Daniel yang dinamai Belyasar, Hananya yang diberi nama Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria yang dinamai Abednego. Mereka ini harus dididik selama 3 tahun untuk diajarkan budaya dan bahasa dan tulisan di orang Kasdim. Untuk selanjutnya akan bekerja bagi raja. Raja menetapkan setiap hari bagi anak-anak muda ini anggur yang biasa diminum raja dan juga makanan seperti yang dimakan raja. Namun 4 anak muda ini, yaitu
Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego berketetapan untuk tidak menajiskan diri memakan makanan yang disiapkan raja bagi mereka. Kepala istana Babel yang bernama Aspenas berpikir jangan-jangan mereka menjadi kurang sehat, menjadi kurus, dan nanti gak jadi pintar. Beda dari orang-orang muda lainnya yang makan makanan raja. Nanti kalau sudah terjadi yang seperti itu pasti dia dihukum raja karena tidak mengikuti perintah raja. Ingat ya, 4 anak muda tadi berketetapan untuk tidak menajiskan diri memakan makanan yang disiapkan raja bagi mereka. Daniel pun minta kepada penjenang atau tukang yang mengurusi makanan mereka untuk mencoba mengadakan pencobaan selama 10 hari. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan makan sayur-sayuran saja dan juga air untuk diminum. Lalu setelah 10 hari, katanya silahkan teliti dan bandingkan perawakan kami dengan anak-anak muda yang lain. Kemudian silakan perlakukan kami, kata Daniel, menurut apa yang dipandang baik kepada tuanku. Penjenang itu atau tukang yang mengurusi makanan raja, penjenang itu mulai memberikan sayur saja setiap harinya kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian penjenang itu benar-benar memeriksa setelah 10 hari berlalu. Ternyata memang sungguh-sungguh Daniel dan ketiga temannya tampak lebih sehat, lebih kuat daripada pemuda lain yang makan makanan raja. Setelah itu petugas hanya memberi makan keempat pemuda itu dengan sayur dan air saja. Karena keputusan para pemuda itu menghormati Allah, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka Tuhan memberikan berbagai tulisan, pengertian, kepandaian, kecerdasan, dan pengetahuan. Dan khususnya Daniel, Tuhan memberikan tambahan pengertian untuk memperoleh penglihatan dan dapat menafsirkan mimpi. Wow, luar biasa ya. Setelah selesai waktu yang ditetapkan raja untuk mempersiapkan diri sebelum menghadap raja, maka Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawalah kepada raja. Raja Nebukadnezar pun bercakap-cakap dengan 4 pemuda ini. Dan sungguh raja melihat bahwa dalam tiap hal yang ditanyakan, hal yang memerlukan jawaban, hal yang memerlukan kebijakan, pengetahuan, dan hikmat, raja memperoleh jawabannya melalui anak muda ini. Hebat, luar biasa. Maka tahulah raja bahwa di negerinya tidak ada yang dapat disejajarkan kepandaiannya dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan kepintarannya 10 kali lebih cerdas dari ahli jampi, orang-orang yang berilmu di negeri pemerintahannya, di negeri Babel. Maka bekerjalah mereka, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego di negeri Babel lama sekali. Bahkan dikatakan sampai pemerintahan raja selanjutnya, yaitu Raja Kores. Luar biasa. Wah, luar biasa ya adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Nah adik-adik, dari 4 orang muda tadi yang sudah dipilih, yang ditawan di negeri Babel, siapa aja tadi namanya? Ada Daniel, ada Sadrak, ada Mesak, ada Abednego, yang mereka punya ketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan yang disantap raja. Bukan berarti mereka tidak menghormati raja, tetapi karena ada minuman yang tidak boleh diminum dan makanan tidak boleh dimakan menurut firman Tuhan. Karena ada anak-anak muda yang berketetapan hati, maka Tuhan mewahyukan, memberikan apa yang
luar biasa dilihat orang ya, kepandaian yang luar biasa, pewahyuan, pemikiran, kecakapan, kepintaran 10 kali lipat dari pemuda-pemuda yang sejamannya, dari pemuda yang ada di kerajaan itu, dan bahkan dari para ahli sihir, ahli jampe yang ada di kerajaan itu. Luar biasa. Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar ya. Kakak mau ingatkan adik-adik, ada 3 hal yang kita akan pelajari. Ada 3 poin yang adik-adik mesti ingat. Nah, poin yang pertama, kita belajar bahwa adik-adik dan juga kakak kita adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, adik-adik, untuk memberikan pengertian bagaimana menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, kakak punya cerita seperti ini. Adik-adik tahu petinju? Waktu dia bertinju, bertarung, dia babak belur, dia ditinju, dia ditonjok berdarah-darah ya kan, lebam badannya. Nah, suatu ketika ada seorang petinju yang memenangkan pertandingan itu, dan kemudian waktu dia sudah menang, dia mendapatkan hadiah ya kan, ada medali ya kan, ada juga hadiah jutaan rupiah, mungkin juga ada piala dibawa pulang ke rumah. Dan waktu dia pulang ke rumah, dia bertemu dengan istri dan juga anaknya. Wah, mereka sekeluarga dengan bangga, mereka mendapatkan juara. Nah adik-adik, apakah istrinya harus bertarung seperti petinju? Apakah anaknya juga harus ikut bertarung? Sedangkan mereka memperoleh juara itu dan mereka memperoleh kebanggaan juga. Mereka juga dipuji-puji orang, wah hebat mendapatkan juara. Nah anak dan juga istrinya ini seperti yang dikatakan lebih dari pemenang. Mereka mendapat juara juga, mereka mendapat kebanggaannya, tapi mereka tidak harus bertarung. Apa salah? Tidak salah, karena dia adalah istri dan juga anaknya, orang satu keluarga. Nah adik-adik, begitu juga gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan. Berkat yang kita terima, pergumulan hidup yang kita menangkan, apapun yang kita terima yang terbaik dari Tuhan, itu bukan hasil dari jerih payah kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, gambarannya sebagai istri dan juga anak petinju tadi, adik-adik, memperoleh kemenangan yang sebenarnya yang diperoleh oleh Tuhan. Tuhan berikan bagi kita. Itu adalah berkat dari Tuhan. Itulah yang disebut dengan lebih daripada pemenang. Dan adik-adik jangan takut, jangan khawatir bahwa sebenarnya kita sudah ditetapkan sebagai pemenang, tapi itu diberikan dari Tuhan. Dia yang sudah menang dari atas kayu salib, diberikan buat kita hidup yang kekal, dan bukan hanya hidup saja, tapi hidup yang diberkati Tuhan. Nah adik-adik, itu tadi arti dari seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dari poin yang pertama, kita sudah Tuhan tetapkan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin. Adik-adik, kalau kita yang pertama sudah ditetapkan sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, yang kedua adik-adik, seorang pemenang itu harus punya ketetapan hati dan tidak goyah. Artinya apa kak? Artinya adik-adik gak bisa dong sebentar sekarang baik, besok gak baik. Sekarang jujur, dia besok gak jujur. Sekarang suka menolong, besoknya sembarangan aja hidupnya. Gak begitu ya adik-adik. Seorang pemenang, ingat ya, adik-adik sudah ditetapkan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Seorang pemenang itu berketetapan hati dan tidak goyah. Kenapa kita bisa tidak goyah? Bagaimana supaya kita tidak menjadi goyah? Kita harus tahu bahwa kemenangan Tuhan sudah berikan. Kita juga harus tahu bahwa kita sudah ditetapkan menjadi pemenang. Kita harus tetap sekarang berbuat baik, besok berbuat baik. Sekarang taat, besok juga taat. Gak boleh berubah-berubah. Gak boleh kayak orang yang mood sekarang baik, besok berubah jadi gak baik. Sekarang baik, besok jahat, bahkan tidak boleh. Yang kedua ya adik-adik, ingat, harus kita tetapkan bahwa seorang pemenang tidak goyah dan punya ketetapan hati. Nah yang ketiga adik-adik, pemenang itu memiliki iman yang kuat. Katakan pemenang memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat didapat dari mana adik-adik? Yaitu dari setiap hari kita bergaul dengan firman Tuhan, dengar-dengaran akan nasihat orang tua, dengar-dengaran akan nasihat kakak rohani, sering mendengar firman Tuhan. Apa yang masuk, apa yang didengar, apa yang difikirkan, harus semuanya yang mendatangkan kebaikan ya adik-adik. Jadi iman itu timbul dari apa? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi mulai sekarang adik-adik harus tahu, sebagai seorang pemenang, iman kita harus
kuat supaya kita terus menang dan lebih daripada pemenang. Caranya bagaimana? Masukkan firman, masukkan yang baik, lihat yang baik. Iman timbul dari pendengaran, setiap hari bergaul dengan firman. Amin. Amin. Adik-adik, luar biasa. Itu tadi 3 poin yang kita sudah pelajari. Yang pertama, kita adalah seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang kedua, pemenang itu tidak goyah, punya ketetapan hati. Yang ketiga, seorang pemenang harus punya iman yang kuat. Katakan amin. Luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita doa tutup, kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 8 ayat 37. Sekali lagi, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Adik-adik, hafalkan ayat hafalan hari ini. Ingat bahwa kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita berpisah. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memilih kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan, kami mau belajar bahwa orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi pemenang, kami nggak mau goyah. Kami juga harus berketetapan hati. Kami juga akan memiliki iman yang kuat dari pendengaran akan firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya, agar kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan, yang terus menjadi umat yang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekarang waktunya memberi persembahan. Sebelum memberi persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami memberi persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi teman-teman yang mau memberi persembahan, kasih tahu mami papinya buat mengirim persembahan di nomor rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Oke adik-adik, hari ini hari yang luar biasa, amin. Siapa yang diberkati Tuhan, angkat tangannya. Yes, sebelum kita berpisah, sebelum kalian makan siang, kita nyanyi doa Yabes, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik yang di rumah, lebih lagi ya, nyanyi lagi, sekali lagi. Kiranya, angkat tangan tinggi-tinggi, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan pada Tuhan dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, amin, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik semua, orang tua juga angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi pada Tuhan, siap terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita setiap hari, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bilang amin. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu buat orang tua juga. Tuhan Yesus memberkati.